Penyesuaian diri cicak yang benar adalah: A. Memutuskan ekor untuk mengurangi berat badan. B. Mengeluarkan bau khusus untuk tanda bahaya. C. Memiliki mata untuk melihat di tempat gelap. D. Kaki berperekat untuk merayap di langit-langit. Penyesuaian diri cicak yang benar yaitu D. Memiliki kaki berperekat untuk merayap di langit-langit. Jika A. Memutuskan ekor untuk mengurangi berat badan itu keliru. Yang benar yaitu cicak memutuskan ekor itu untuk mengelabuhi musuhnya. Yang B. Mengeluarkan bau khusus untuk tanda bahaya, dilakukan oleh hewan walang sangit. Yang C. Memiliki mata untuk melihat di tempat gelap, itu dilakukan oleh hewan kelelawar atau burung hantu. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambarnya. Berdasarkan gambar, yang berperan sebagai konsumen satu adalah A. Padi, B. Tikus, C. Ular, D. Elang. Jawabannya adalah B. Tikus. Penjelasannya yaitu konsumen tingkat 1 atau konsumen primer adalah konsumen yang langsung memakan produsen seperti tikus yang memakan tanaman padi. Konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder adalah konsumen yang memakan konsumen primer. Contohnya, ular memakan tikus. Yang konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier adalah konsumen yang memakan konsumen sekunder di atas, yaitu elang memakan ular, sedangkan jamurnya sebagai pengurai. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan tabel ini. Pasangan yang tepat antara hewan dan jenis makanannya adalah A. 1B, 2C, dan 3A. B. 2C, 3D, dan 4A. C. 3D, 4A, dan 1C. D. 4A, 1B, dan 2D. Jawabannya adalah B. 2C, 3D, dan 4A. 2C itu burung gelati memakan biji-bijian. Yang 3D burung elang memakan daging. Yang 4A kolibri itu memakan nektar. Kita lanjut ke nomor 4. Tanaman sirih merambat pada tanaman kelor merupakan contoh bentuk simbiosis. A. Mutualisme, karena tanaman sirih bisa mendapatkan cahaya matahari, sedangkan tanaman kelor tambah subur. B. Komensialisme, karena tanaman sirih mendapat cahaya matahari, sedangkan tanaman kelor tidak terganggu. C. Parasitisme, karena tanaman sirih mendapat makanan dari tanaman kelor, sehingga tanaman kelor dirugikan. D. Amensalisme, karena tanaman kelor dirugikan, sedangkan tanaman sirih tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jawabannya adalah B. Komensialisme, karena tanaman sirih mendapat cahaya matahari, sedangkan tanaman kelor tidak terganggu. Kita lanjut ke nomor 5. Upaya perlindungan diri yang dilakukan walang sangit dari predatornya adalah A. Menyemburkan cairan seperti tinta. B. Mengeluarkan zat berbisa. C. Memutuskan ekornya. D. Mengeluarkan bau menyengat. Jawabannya adalah D. Mengeluarkan bau menyengat. Jika A. Menyemburkan cairan seperti tinta, dilakukan oleh hewan cumi-cumi. Yang B. Mengeluarkan zat berbisa, dilakukan oleh hewan ular ataupun kalajengking. Yang C. Memutuskan ekornya, dilakukan oleh hewan cicak ataupun tokek. Kita lanjut ke nomor 6. Upaya yang seharusnya dilakukan manusia untuk mengatasi pantai abrasi adalah A. Membuat bendungan. B. Menanam pohon kelapa.
C. Melestarikan hutan mangrove. D. Memperbaiki jalan di pantai. Jawabannya adalah C. Melestarikan hutan mangrove atau hutan bakau. Kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan tabelnya. Ada kaktus, adaptasinya daun lebar dan tipis. Teratai, daun berbentuk duri. Pohon jati, adaptasinya menggugurkan daun. Padi, menggulungkan daun. Sekarang pasangan yang tepat antara nama tumbuhan dan cara adaptasinya adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah C, D, 3 dan 4, yaitu pohon jati menggugurkan daun dan padi menggulungkan daun. Nomor 8, perhatikan tabelnya. Gajah masa mengandungnya 640 hari. Unta masa mengandungnya 406 hari. Harimau masa mengandungnya 109 hari. Singa masa mengandungnya 108 hari. Hewan yang perlu segera dilestarikan adalah A. Harimau, B. Gajah, C. Unta, D. Singa. Jawabannya adalah B. Gajah, karena masa mengandungnya paling lama dan perkembangbiakannya itu lambat. Nomor 9, perhatikan. Tahap daur yang ditunjukkan nomor 1 dan 3 berturut-turut adalah A. Telur larva, B. Larva pupa, C. Pupa telur, D. Telur pupa. Dari gambar ini nomor 1 dan 3 dinamakan dengan D. Telur pupa. Untuk nomor 1 namanya telur, nomor 2 ini larva, nomor 3 pupa, dan nomor 4 ini lalat dewasa. Kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar tulang tangan. Sendi pada bagian yang ditunjukkan huruf X berfungsi menghubungkan A. Tulang hasta dan tulang lengan atas, B. Tulang kering dan tulang hasta, C. Tulang hasta dan tulang pengumpil, D. Tulang kering dan tulang lengan atas. Jawabannya adalah A. Tulang hasta dan tulang lengan atas.